Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Cahyanti dengan akhiran MPM 059 dari kelas 2B Prodi PG PAUD mata kuliah Profesi Pendidikan, dosen pengampu Fatoni Ahmad SPD MPD. Di sini saya mau membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya. Yang pertama yaitu tentara. Ayo kita mengenali apa itu profesi tentara. Di Indonesia, tentara biasanya disebut Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tugas utama TNI adalah yang pertama menegakkan kedaulatan negara, 2 mempertahankan keutuhan wilayah negara, 3 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin memecah belah keutuhan bangsa dan negara atau bahkan ingin merebut bangsa kita ini. Perlengkapan yang biasanya digunakan tentara diantaranya adalah yang pertama seragam loreng TNI, yang kedua sepatu boot, 3 topi baret, 4 helm tentara, 5 senapan, 6 kendaraan tempur baja, 7 granat dan perlengkapan peran lainnya. TNI terdiri dari 3 bagian yang mengembangkan tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau bisa disingkat dengan TNI AU. TNI Angkatan Udara adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di udara. Kendaraan yang digunakan khusus oleh TNI Angkatan Udara yaitu pesawat. Jenis-jenis pesawatnya ada berbagai macam seperti pesawat tempur, pesawat serbu, pesawat penyegap, pesawat pengintai, pesawat patroli, dan pesawat latih. Semua jenis pesawat mempunyai fungsinya masing-masing, sedangkan tempat untuk melepas landas atau pendaratan pesawat milik TNI namanya adalah Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut. Yang kedua yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, biasa disingkat dengan TNI AL. Angkatan Laut adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara di laut, sedangkan kendaraan khusus yang digunakan TNI Angkatan Laut adalah kapal tempur atau biasanya disebut kapal perang, dan juga ada kapal selam tempur. Biasanya kapal perang dan juga kapal selam tempur itu dilengkapi dengan nuklir atau roket atau senjata yang berfungsi untuk mempertahankan diri atau menyerang musuh. Kalau tadi Pangkalan TNI Angkatan Udara biasanya disebut Lanut, sedangkan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut biasanya disingkat Lanal. Fungsi Lanal hampir sama dengan Lanut, yaitu tempat bersandarnya kapal-kapal yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut, dan juga bisa sebagai fasilitas pemeliharaan ikan kapal milik TNI Angkatan Laut. Yang ketiga yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau biasa disingkat dengan TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat adalah salah satu cabang angkatan perang
dan merupakan bagian dari TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat. Sedangkan kendaraan yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat salah satunya adalah tank baja. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya apa itu profesi tentara. Yang kedua, profesi dokter. Teman-teman, ada yang cita-citanya mau menjadi dokter nggak? Oh, banyak. Iya, dokter itu pekerjaan yang mulia karena membantu orang yang sakit. Baik teman-teman, yuk kita mulai belajar dan mengenal apa itu dokter. Teman-teman tahu apa itu dokter? Iya, dokter adalah orang ahli dalam bidang penyakit dan pengobatannya. Nah, untuk menjadi dokter harus lulus sekolah kedokteran. Makanya, kalau teman-teman mau menjadi dokter harus rajin belajar biar nanti bisa lulus kedokteran. Teman-teman, dokter itu ternyata banyak loh dan bermacam-macam. Ada dokter anak, dokter gigi, dokter bedah, dokter mata, dokter jiwa, dokter umum, dan lain-lain. Nah, teman-teman mau jadi dokter apa nih? Kalau ingin membantu orang menyembuhkan sakit gigi dan ahli di bidang gigi, teman-teman bisa jadi dokter gigi. Nah, kalau teman-teman suka membantu orang untuk bisa menyembuhkan penyakit mata, telinga, teman-teman bisa memilih menjadi dokter THT. Oh, kalau teman-teman suka merawat hewan dan agar bisa mengobati berbagai macam penyakit hewan, teman-teman bisa menjadi dokter hewan. Atau kalau suka sama anak-anak, nah kalian bisa menjadi dokter anak. Tapi kalau kalian ingin bisa mengobati berbagai macam penyakit yang biasanya membantu kebanyakan orang, kalian bisa menjadi dokter umum, teman-teman. Nah, teman-teman tahu kalau dokter itu pekerjaannya di mana sih? Iya, dokter itu pekerjaannya di rumah sakit, juga di puskesmas. Juga bisa melakukan praktek mandiri, teman-teman, di rumah misalnya. Kalau kalian jadi dokter bisa membuka praktek di rumah. Nah, terus apa sih tugasnya dokter? Tugasnya dokter adalah memeriksa, mengobati, dan mencegah berbagai macam timbulnya penyakit dari pasien. Juga memberikan konsultasi. Apa itu konsultasi? Konsultasi itu tanya jawab teman-teman terhadap berbagai macam penyakit. Kalau teman-teman sakit kan pergi ke dokter, sama dokter diperiksakan. Setelah diperiksa, dikasih obat dan alhamdulillah. Nah, terus menjadi sembuh dan itulah tugas dokter. Nah, dokter itu dalam bekerja pasti membutuhkan perlengkapan atau peralatan. Nah, siapa yang tahu apa perlengkapan dokter? Kalian tahu apa perlengkapan atau peralatan yang biasanya dipakai dokter untuk memeriksa atau mengobati pasiennya? Iya, yang pertama ada yang namanya stetoskop, teman-teman. Stetoskop ini digunakan untuk mendengarkan suara yang di dalam tubuh, misalnya suara detak jantung, suara paru-paru, dan lain-lain.
Nah, apalagi peralatannya? Ya, yang kedua ada yang namanya termometer, teman-teman. Termometer ini digunakan oleh dokter untuk mengukur suhu tubuh, apa suhu tubuhnya panas atau dingin, dan yang lain-lain. Terus yang ketiga ada yang namanya tensimeter. Apa itu tensimeter? Ya, tensimeter itu alat yang digunakan untuk mengecek tekanan darah kalian. Pernahkah dicek darah seperti ini? Dicek tekanan darahnya. Iya, tekanan darahnya tinggi apa rendah. Kan begitu apa normal? Kalau emang sehat pasti normal. Terus kalian kalau diperiksa dokter itu matanya disinari gitu, dicek seperti pakai senter. Iya, pernah ya, itu namanya penglik atau senter medis, teman-teman. Digunakan untuk mengecek telinga, mata, hidung pakai senter. Terus ada lagi yang namanya otoskop. Nah, otoskop ini alat yang digunakan untuk memeriksa saluran telinga. Ini saluran telinga kena infeksi atau tidak, dan seterusnya. Biasanya dipakai oleh dokter THT, teman-teman. Nah, terus ada juga timbangan badan. Nah, kalau kalian periksa biasanya ditimbang ya berat badannya. Nah, timbangan ini digunakan untuk mengukur berat badan daripada orang yang sakit, teman-teman. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, ada lagi juga obat-obatan. Tentu ya teman-teman, kalau dokter setelah diperiksa kita dikasih obat. Nah, obat-obatan ini gunanya tentu untuk mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh kita sehingga menjadi sehat kembali. Baiklah teman-teman, terus dokter juga biasanya kerja tidak sendiri loh. Dokter itu dibantu oleh seorang perawat yang mempersiapkan berbagai macam perlengkapan agar dokternya bisa bekerja dengan mudah. Yang ketiga, pilot. Siapa nih yang cita-citanya ingin menjadi pilot? Ayo. Kalau menjadi pilot harus belajar yang rajin, badannya juga harus sehat, giginya juga harus bagus, dan juga disiplin. Siapa yang tahu tugasnya Pak Pilot? Iya, tugasnya adalah menerbangkan pesawat terbang. Kalau pesawat itu berhentinya di mana ya? Iya, teman-teman pintar. Pesawat itu berhentinya di bandara. Ini adalah gambar bandara, teman-teman. Kalau ini seragam pilot ya, teman-teman. Pilot itu tugasnya menerbangkan pesawat dengan baik. Pilot juga harus mementingkan terbang di ketinggian yang aman dengan kecepatan yang tidak membahayakan. Pilot juga harus memastikan pesawat terbang yang mendarat dengan selamat serta tepat waktu. Selain itu, harus bisa memperkirakan cuaca serta memberikan peringatan kepada penumpang jika akan terjadi bahaya. Pilot bekerja di sebuah ruangan khusus, yaitu ruangan kokpit atau flight deck. Itu adalah sebuah ruangan khusus yang biasanya terdapat di bagian depan pesawat. Dari dalam pilot bisa mengendalikan pesawat terbang. Di ruangan kokpit banyak sekali tombol-tombol dan tulisan yang harus diingat pilot.
Nah, teman-teman, pilot juga mempunyai banyak sekali teman kerja yang selalu membantu pekerjaan pilot, yaitu kopilot, pramugari, atau pramugara. Mereka juga sering disebut sebagai awak pesawat. Tugas pramugari atau pramugara adalah melayani para penumpang dengan ramah ketika ada di dalam pesawat, termaksud ketika menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan saat keadaan darurat terjadi. Sedangkan tugas kapilot adalah menemani kapten dalam bertugas di saat kapten sudah menerbangkan pesawat. Kapilot juga membantu jalannya mesin dan mengikuti kapten dalam hal manigavi. Yang keempat yaitu polisi. Siapa tahu polisi itu apa? Ya, polisi adalah orang yang mengatur dan menertibkan lalu lintas serta menjaga keamanan. Ayo, siapa yang cita-citanya mau menjadi polisi? Wah, ternyata banyak ya. Ternyata menjadi polisi adalah cita-cita yang sangat mulia. Teman-teman, kamu tahu tugasnya polisi apa? Ya, tugas polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban seluruh wilayah Indonesia. Dan polisi dibagi menjadi dua, ada polki dan ada polwan. Kalau polki adalah polisi laki-laki, kalau polwan polisi wanita. Nah, perempuan juga bisa menjadi polisi loh teman-teman. Bukan laki-laki saja, kalian semua bisa menjadi polisi. Selanjutnya, peralatan yang dibawa polisi adalah yang pertama yang dipakai polisi yaitu baju seragam polisi yang berwarna coklat, yang atasannya coklat muda, yang bawahnya coklat tua. Dan jangan lupa dia selalu memakai topi polisi. Dan peralatan selanjutnya yaitu pistol. Ini adalah salah satu alat yang digunakan polisi untuk menangkap para penjahat yang melawan atau mencoba melarikan diri. Polisi dapat menembaknya. Selanjutnya, peralatan yang dibawa polisi yaitu tongkat. Sama halnya dengan pistol, polisi menggunakan alat ini untuk menangkap penjahat. Jika ada penjahat yang berani melawan. Peralatan selanjutnya yaitu borgol. Borgol ini biasanya digunakan untuk menangkap penjahat teman-teman, agar penjahatnya itu tidak kabur. Lalu peralatan selanjutnya yaitu peluit. Peluit ini biasanya digunakan bapak polisi untuk mengarahkan atau memberikan peringatan jika ada orang yang melanggar peraturan. Peralatan selanjutnya yang dibawa polisi itu radio. Biasanya bapak polisi membawa radio ini untuk mempermudah berkomunikasi dengan polisi-polisi lainnya.
loh teman-teman. Selanjutnya tempat bekerjanya Pak Polisi. Yang pertama, Bapak Polisi biasanya bekerja di kantor, namanya kantor polisi. Dan juga Bapak Polisi bekerja di jalan raya untuk mengatur jalannya lalu lintas, di mana di jalan raya ada sebuah lampu yang namanya traffic light. Apa itu traffic light? Ya, traffic light adalah lampu lalu lintas yang terdiri ada 3 warna. Lampu ada warna merah yang artinya berhenti. Ada warna kuning tandanya siap-siap. Dan ada warna hijau tandanya kendaraan mulai berjalan. Baik, itulah hasil video dari saya. Semoga bermanfaat pada teman-teman semua. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.